Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amora Sinta dengan NIM 24018005. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, saya di sini akan membahas tentang UTS mata kuliah pengantar kewirausahaan. Soal yang pertama, bagaimana pendapat saya tentang pengusaha itu dilahirkan, pengusaha dibentuk, atau pengusaha dilahirkan dan dibentuk? Menurut analisis saya, pengusaha itu dibentuk karena pengusaha yang sukses sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman, pembelajaran, serta lingkungan. Landasan saya adalah satu, pengalaman praktis. Banyak pengusaha yang sukses telah belajar dari pengalaman mereka. Kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama perjalanan mereka membentuk karakter dan kemampuan mereka untuk menjadi pengusaha yang sukses. Yang kedua, pengembangan diri. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan dan menjadi pengusaha yang sukses, pengembangan keterampilan, individu dapat belajar secara berkomunikasi, memotivasi, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, inspirasi dari lingkungan. Lingkungan mengambil banyak peran dalam membentuk seseorang menjadi pengusaha. Dukungan dari mentor atau keluarga dapat menginspirasi untuk mengembangkan keterampilan dalam menjadi pengusaha yang sukses. Baik, untuk pertanyaan B, mungkinkah seorang anak petani yang miskin dan minus sumber daya dapat menjadi seorang pengusaha? Jawaban saya, bisa dan tentu saja. Karena seorang anak petani yang miskin dan minus sumber daya memiliki kegigihan dan kemungkinan serta peluang yang besar untuk menjadi seorang pengusaha. Contoh nyata yang saya temukan adalah Nadiem Karim. Nadiem adalah seorang pendiri Gojek yang berasal dari keluarga yang tidak kaya. Namun dia berhasil menciptakan sebuah platform yang dapat merevolusi transportasi di Indonesia. Begitulah, walaupun kita berasal dari keluarga yang tidak kaya, tapi dengan kegigihan dan ketekunan, apapun bisa kita raih meskipun kita hanya seorang anak petani. Pertanyaan kedua bagian A, ciri terkuat mana dalam diri pengusaha yang ada di diri saya? Ciri terkuat dalam diri saya yaitu berani mengambil risiko. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menghadapi situasi di mana saya harus mengambil keputusan yang berisiko. Namun, saya tidak merasa terbebani akan keputusan yang saya ambil dan saya tidak merasa menyesal setelah mengambil keputusan tersebut. Bukti dalam keseharian saya yaitu, yang pertama, mencoba ide baru. Ketika saya sedang mengerjakan suatu tugas atau proyek, saya tidak ragu untuk mengusulkan ide-ide baru meskipun ide yang saya kemukakan berkemungkinan tidak disetujui oleh orang banyak. Yang kedua, berani mengusulkan diri sebagai ketua dalam regu. Saat saya sudah berada dalam kelompok belajar dan itu memerlukan ketua regu, saya mampu mengambil peran tersebut meskipun akan ada beberapa tantangan sulit yang akan saya hadapi. Pertanyaan bagian B, ciri terlemah mana yang ada dalam diri saya? Ciri terlemah dalam diri saya yaitu kurang mampu mengelola waktu. Dalam keseharian, saya selalu sulit mengelola waktu. Terkadang jika saya berada dalam situasi atau suasana hati yang kurang kondusif, saya akan mengambil sejenak waktu untuk mengembalikan suasana hati saya. Tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama, penundaan tugas. Saya terkadang suka menunda tugas, terutama tugas yang sulit dan deadline yang masih lama. Hal ini menyebabkan penumpukan tugas dan deadline yang hampir bersamaan. Yang kedua, kesulitan dalam prioritas. Saya terkadang kesulitan menentukan mana tugas yang lebih diprioritaskan, sehingga saya suka menghabiskan waktu pada tugas yang kurang mendesak. Yang ketiga, gangguan lingkungan seperti suara bising di sekitar saya, notifikasi ponsel yang dapat mengganggu fokus saya. Langkah yang saya ambil untuk mengatasi tantangan tersebut adalah yang pertama, membuat atau menggunakan jadwal harian. Saya suka membuat jadwal harian seperti tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, menjadwalkan waktu belajar, baik itu secara personal maupun secara berkelompok. Yang kedua, pemisahan antara waktu belajar, waktu kerja, dan istirahat. Saya juga menetapkan waktu untuk istirahat agar tidak terlalu kelelahan dan merasa frustasi. Misalnya, saya akan melakukan hal-hal yang membuat saya merasa segar kembali seperti menonton film, memakan makanan manis, dan
melakukan jalan-jalan santai untuk menghilangkan kepenatan setelah belajar seharian. Pertanyaan yang ketiga adalah, jika saya menjadi seorang pengusaha dan akan memulai sebuah usaha, yang akan saya lakukan dan saya pikirkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Saya akan mencari tahu masalah apa yang sering dihadapi oleh orang di sekitar saya. Situasi sulit seperti apa yang sering kali menimbulkan kebutuhan baru yang belum terpenuhi. Langkah yang akan saya lakukan adalah melakukan survei dan mewawancara orang-orang di sekitar saya untuk memahami tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua, mencari solusi kreatif. Setelah mengidentifikasi masalah tadi, saya akan berpikir tentang solusi inovatif dan kreatif. Apa yang bisa saya tawarkan untuk membantu orang di sekitar saya? Langkah yang akan saya lakukan adalah mengembangkan konsep atau produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga adalah menyusun rencana sederhana. Saya akan memikirkan rencana yang mungkin akan membantu dalam usaha saya. Langkah yang akan saya lakukan adalah rencana bisnis yang mencakup visi, langkah-langkah operasional, dan strategi pemasaran. Yang keempat adalah mencari dukungan dan kerjasama. Saya akan mencari dukungan dari orang-orang sekitar, baik itu teman saya, keluarga saya, atau mentor. Langkah yang akan saya lakukan adalah membangun jaringan dengan bergabung dalam komunitas wirausaha atau kelompok dukungan lokal. Yang kelima yaitu memulai dengan langkah kecil. Saya akan selalu mengingat bahwa memulai suatu usaha tidak harus langsung besar, melainkan langkah kecil yang saya lakukan di awal adalah titik di mana saya akan menjadi yang lebih baik. Langkah yang akan saya lakukan yaitu meluncurkan produk atau layanan dalam skala kecil untuk menguji pasar dan mendapatkan umpan balik. Yang keenam yaitu belajar dan beradaptasi. Saya siap untuk belajar dari setiap pengalaman, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan yang saya alami. Langkah yang akan saya lakukan yaitu rutin mengevaluasi diri dan berani melakukan perubahan yang lebih baik. Sekian dari saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.